malam hari dingin, hampir 10 derajat Celcius. Kita mau nyoba ke salah satu restoran yang cukup masyhur dan selalu dipadati oleh pengunjung, customer. Dan makanya parkir pun agak susah nih kita nyari nih. Semoga dapat ya lokasi yang strategis. Ini ada Atlas dan seberangnya ada Roma. في موقف ولا؟ موقف سيارة وين؟ موقف سيارة في باركين ورا ما في مشكلة. وين طريق؟ يوتن؟ أول يسار. اوكي يوتن اوكي. اوكي في باب ورا. طيب. Kita disuruh muter ya gara-gara parkirannya penuh. Tapi kalau ada di sini kenapa nggak di sini aja? Ini mau keluar nggak? Tapi nggak fokus ya. Kameranya tadi nggak fokus. Oke, muter balik dah. Ini baik lagi dah, saya kasih tahu lagi ya, ini ada satu Roma dan Atlas. Nah, ini orang yang berdiri ini pelayannya ya, mereka mampirin mobil buat ngejemput customer supaya mau ke restorannya. Oke, kita tadi disuruh muter ya untuk cari parkir di bagian belakang restoran karena yang depan tadi full. Nah, ini kita sudah dapat lokasi parkirnya, tapi juga padat juga nih. Ini nggak boleh parkir tulisannya. Nah, ini pas di belakang restoran Atlas nih. Boleh nggak kita parkir di sini? Bisa lah, cukup lah. Coba. Iya, dapat lah sini. Oke. Nah, ini bagian belakangnya bisa langsung masuk ke restorannya nih. Ya nggak? Oke, kita masuk dari bagian belakangnya ya. Restoran Atlas. Langsung parkir. Ayo. Untuk bagian bujangannya ada di bagian sini. Di luar juga ada. Karena kita bersama keluarga, maka kita ke atas. Atlas River Mice. What it means Atlas? اوكي نسمع ايش معنى أطلس؟ اطلس يعني سبيشال صحيح؟ كله تراك. اوكي. هذا تركي برضه. ويلكم اهلا وسهلا. Thank you. Disambut ya, lumayan. Ya, kita mau order apa? Kambing Nasi kambing sama ayam setengah atau full? Broasted. Broasted ya, setengah. Kita sudah tahu sih menu-menu di sini. Nah, ini sebagai menu pembuka ya. Namanya shurba, tapi juga dikasih apa namanya? Salad. Anehnya juga dikasih apa ya ini? Mayones, bukan. Ini bukan mayones. Ini namanya yang dari bawang sama minyak sama telur. Hah? Tum. Ya, tum. Boleh kita coba ya. Ini penghangat di musim dingin cocok banget nih. Bismillah. Wah, mantap. Menghangatkan. Sekali lagi ini adalah menu pembuka yang biasanya sering disediain secara gratis di restoran-restoran Sya'biyah, restoran-restoran tradisional atau restoran Yamani atau Saudi, yang penting Arab ya. Bentuknya ini shurba, ini gratis. Apa namanya? Buatan dari apa nih dibuatnya? Lentil soup. Hah? Lentil soup. Atau disebut juga lentil soup. Oh, itu datang tuh. Udah makan belum? Kita udah order, cuma ini pembukanya. Apa namanya kalau orang sini bilang? Shurba. Shurba. Iya, shurba. Tapi enak loh. Nanti minta aja kalau itu kayak apa ya? Hah? Kuah kaldu apa? Kuah kaldu, tapi ini agak kental. Tapi biasanya sih kalau di Yamani yang lain ya, si kuahnya itu kuahnya si daging yang biasa buat sop itu. Iya. Tapi kalau ini enggak. Ini kayak ada tepung terigunya gitu. Agak kental. Dia punya khas sendiri di sini. Beda. Antum sering kemari ya? Hah? Antum sering kemari? Sering kemari antum? Ya enggak juga. Sering sih enggak. Cuma kadang-kadang kalau lagi iseng, lagi kepengen aja. Kalau lagi kepengen baru kesini. Kalau nggak kepengen ya nggak juga. Jadi kalau di bagian bawah ini kan untuk rijal ya, untuk bujangan-bujangan. Bagian luar juga. Antum
Pernah kan sebelumnya ke sini? Belum pernah nih ya. Sama sekali. Oh. Awal marah. Ini restoran ini termasuk yang populer lah di Damam. Karena dia lokasinya strategis, terus kanan kiri tempatnya orang makan. Restoran Roma di sebelah. Dulu itu cuma buka yang sebelah sananya aja, Romanya aja. Tapi begitu kelihatan bisnisnya lancar, maju, diperbaikin, dicaper cantik, buka yang sebelah sini Atlas. Dan Atlas ini udah lama juga sebenarnya. Menunya apa menunya? Menunya apa menunya? Shabi ya, makanan tradisional, makanan Arab khas, kayak daging lahem, ayam panggang apa itu, paham gitu ya. Terus ada Shabi lah, makanan-makanan Yaman gitu. Boleh ngerasain. Antum mau order apa aja nih? Apa ya? Mungkin serba baik. Iya. Antum apa order apa tuh? Hah? Antum order apa? Saya ribs itu tahu kan? Ya, tahu. Sama broasted. Itu langganan kalau istri saya doyannya itu. Nasi antum? Apa? Iya, itu pakai nasi itu. Ada sudah. Ribs. Ya udah, kalian aja. double aja kalau gitu. Satu lagi. Apa namanya? Ini nggak seperti yang biasa ada ini kayak model kayak santan gitu. Iya. Ya kan? Biasanya kan dari sop kaldu ya. Kaldu kan agak ini agak bening ya. Sudah. Ada rasa kambingnya itu kerasa banget. Ini mah enggak. Ini jadi kayak semacam apa? Kayak ada kental-kental terigunya gitu ya. Kayak ada. Bener ada kayak. Tapi enak ya buat penghangat badan ya. Enak kan? Enak ingin kayak gini. Dan gimana Pak Dani, pertanyaannya apa? Biar saya rekam dan jadi informasi juga buat orang lain yang kalau ada kasus kayak saya kan ini punya pisajiara untuk istri, keluarga ya, keluarga, suami, istri dan anak. Iya. Saya kan pisahnya multiple tipenya. Iya. Rencana nih ingin menambah perpanjang durasi. Iya, supaya lebih lama tinggal di sini ya. Betul. Berarti per 3 bulan itu perpanjangnya. Perpanjang 3 bulan. Ini sudah berapa bulan tinggal di sini? Anak sama. Ini mau 3 bulan pertama. Oke. 3 bulan pertama kapan habisnya? Sekarang kan udah mau masuk 1 Januari. Ini masuk pertama kali tanggal 13 November. Ya. Jadi sekitar 13 Februari itu 3 bulan kan? Harus diperpanjang. Iya. Nah, ada cara memperpanjang visa kunjungan keluarga tanpa harus pulang ke Indonesia. Ini bagi yang multiple ya. Iya. Ini saya buka rahasia aja. Tapi udah rahasia umum cuy. Teman-teman kita kalau kasusnya kayak Pak Dani itu untuk memperpanjang visa meskipun multiple, tapi kan dia harus ada syarat keluar dari Saudi dulu. Betul. Ya, kalau untuk keluar dari Saudi berarti kita harus pulang ke Indonesia. Tapi kalau kita pakai cara yang konvensional kayak gitu, kita harus bayar beli tiket, harus kembali ke Indonesia, balik lagi, tiket lagi. Nah, ada solusi alternatif yang biasa dilakukan oleh teman-teman, yaitu muter atau nyebrang ke Bahrain saja. Nyebrang ke Bahrain, itu pun tidak perlu diantar, cukup dititipkan sama agen, ada orang yang jadi calo lah, yang bisa membantu. Nanti kita titipin ke dia, kita bayar sekian ratus real. Nanti dia cuma butuh muter aja ke Bahrain, stamp, nanti akan terupdate di absir suami atau bapak Pak Dani. Otomatis sudah diperpanjang 3 bulan ke depan. Jadi untuk bisa ziarah Ailiyah ini. Jadi apa namanya, nanti paspornya itu udah otomatis terupdate ya? Iya, ada stampnya dari Bahrain. Berarti itu resmi dong ya? Resmi cuma ya? Pakai jalan belakang, jalan tikus. Iya. Itu sebenarnya ofisial, karena masuk ke sistem absir Pak Dani. Nggak mungkin kalau nggak resmi, dia nggak masuk ke absir. Jadi nanti di absir Pak Dani dalam hitungan jam, karena sudah keliling, udah menjadi perpanjangan secara otomatis, karena sudah dianggap sistem imigrasi Saudi keluar, masuk ke Bahrain, keluar lagi ke Bahrain, masuk lagi ke Saudi, tetap perpanjangan paspor otomatis karena multiple kan, 3 bulan. Jadi gitu ya rahasianya. Dan itu terjadi nyata dan emang official banget. Cuma memang ini sepertinya agen-agen orang yang membantu ini, dia punya kenalan sama imigrasi, entah itu imigrasi Bahrainnya atau imigrasi Saudinya. Tapi jelas nih harus orang Saudi tapi kan? Orang Saudinya yang di sananya, yang di imigrasinya. Kalau untuk yang ngantarnya taksi orang Bangladesh. Saya baru sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, saya ngantar teman saya
Sama kasusnya. Begitu kita janjian di pom bensin Azizia yang mendekati ke jembatan Bahrain, di situ dia sudah ada pesanan yang lain, bukan sendirian. Jadi emak-emak, ibu-ibu, istri-istri dari orang yang mau diperpanjang paspornya, sama anak-anaknya juga. Ada 3 sama si teman saya, jadi 4 masuk ke mobil. Fortuner. Udah diangkut situ, dikasih duit, paspornya kasihkan. Si istri update terus di WhatsApp kan. Dilihat dia jalan ke jembatan, ke imigrasi. Kita nunggu kan capek kalau di pom bensin, kita ke puncak makan-makan gitu ya di restoran kita. Terus selesai sambil WhatsAppan, beres. Nanti si Shopee-nya juga ngupdate terus. Selesai, udah. Tapi si Shopee nanti nyuruh kita lihat absennya sudah terupdate belum, beres. Gitu ya. Tipsnya bagi yang ingin memperpanjang visa ziarah bagi keluarga yang multiple setahun, tapi nggak perlu pulang ke Indonesia dengan cara yang tanda kutip ini legal, tapi caranya pakai jalan belakang dan itu bayar. Tarifnya 400-an gitu lah. Lupa 400 itu per kepala atau per orang kayaknya. Per orang. Oke, nanti kalau ada yang mau berminat seperti itu bisa hubungin Persebaya. Udah nyampe nih, udah datang nih. Menu kita nih broasted. Ini kalau Pak Dhani belum pernah nyoba, insya Allah taste-nya rasanya lebih berbeda daripada yang lain. Oh, minta nasi ya sebenarnya? Antum nasi ya? Antum mau nasi ya? Iya, soalnya ini temennya biasanya mau roti. Tapi kita harus request kalau nasi. Mungkin terus. Ibu harus, ibu ada. Mau nggak Pak? Nasi. Hah? Dengan nasi aja ya? Oke. Ibu ada. Rusus nih. Karena ini kita perut Indonesia ya. Perut Indonesia, bukan perut orang sini, jadi makanya harus nasi. Ini broasted, ini ribs. Ribs itu apa sih? Kambing bakar, iga kambing bakar. Ya ini spesial banget kalau bagi kita di Indonesia mungkin agak susah ya makan kayak gini. Susahnya karena mahal. Iya bisa nih. Iya. Kalau di sini kayaknya murah tapi ya juga mahal sebenarnya. Oke, siap. Digelar aja nih. 1 atau 2? mau cukup atau nambah? Cukup segini nih. Nah, ini nasinya. Nasinya warnanya kuning kayak nasi goreng ya. Padahal sih bukan nasi goreng. Nasinya dibikin tapi pakai minyak. Oh iya, ini nasinya kayaknya dibikin di atas itu ada daging gitu ya. Jadi si dagingnya itu taruh ke bawah. Paham. Nyates. Kayak gitu biasanya kalau di sini kan. Mau digelar aja nih. Hah? Digelar aja. Oh iya deh, langsung aja. Makan bareng aja. Ini cara makan orang sini, caranya begini. Jadi langsung dijatuhin tanpa tanpa piring. Ya pakai tanpa sendok juga sih. Jadi supaya rame-rame, boleh langsung tuang aja. Ini iga bakarnya. Ini namanya iga bakar. Ribs ya di sini bilang. Scarif. Menu malam Jumat. Oh iya benar, katanya buat tenaganya. Katanya. Dan jangan lupa ini broastednya. Ini broastednya juga spesial Pak, nggak kayak tempat lain. Bisa diuji coba lah, bisa dites lah. Oh ya? Insya Allah enak, nikmat. Ayo coba dulu nih. Bismillah. Karena KFC mungkin kalau dibilang sama apa namanya yang terkenal itu Outback, boleh lah. Jaduk. Di sini nih kalau restoran ini, kalau ada mobil lewat, mau dia niatnya mau makan di sini atau ngelewat, itu dicegat sama pelayan-pelayannya, ditarik-tarik supaya mau makan di restorannya. Persis kan? yang Anda barusan. Hah? Persis yang barusan Anda alami itu. Anda lewat kanan, belok kanan, langsung gitu. Ditarik ya? Calo atau apa ini? Nah, itu dia. Dulu malah parah itu, sampai pernah ada dilarang sama polisi. Tapi akhirnya balik lagi ke kebiasaan dulu. Karena ini kan restoran 1, 2, 3 ini bersaing. Itu yang sana malah mati restorannya. Yang ini malah masih hidup, eksis. Karena bersaing kan. Dan memang alhamdulillah Masya Allah ini ramai terus gitu. Ya pada ini sambil makan kita mau ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya. Kalau sistem cuti di perusahaan antum itu digilir berdasarkan jatahnya atau bisa mengajukan kapan aja?
Jadi prinsipnya tuh kita ini ya ada istilah yang namanya annual leave. Setiap tahun sekali. Nah, ini setahun sekali. Data setiap tahun sekali. Sebulan dan berapa lama tuh? Sebulan. Sebulan, Februari. Kalau biasanya kan di tempat anak kerja ya. Ya. Itu masuk ke awal tahun. Biasanya ditanyain. Kamu ini pengajuannya. Iya. Kapan mau pulang? Ya sebelum kita resmi ya, sebelum kita ngajuin tuh, ditanya dulu. Dalam setahun ini mau bulan apa? Oke. Nah, gitu. Di jadwal ya berarti ya. Jadwalnya. Itu kalau paling banyak orang milih liburan di bulan apa biasanya? Lebaran. Rata-rata kebanyakan itu, ya Lebaran. Terus kalau bentro gimana? Cara komprominya? Harus ada yang ngalah? Iya, udah kita diskusi. Karena kan nggak semuanya orang Indonesia kan? Iya. Di Badani. Iya. Ada orang Mesir. Sebenarnya kadang orang Mesir juga ingin merayakan Lebaran juga sama ya? Lebaran sama. Karena Muslim juga mereka ya? Iya. Oke. Cuma rata-rata mereka tuh keluarga di sini, nggak di Indo. Nggak di negara masing. Oh, jadi cuti lokal gitu, ngambil cuti di Saudi, nggak pergi ke negaranya. Oh iya, itu kalau seandainya kita cuti kayak gitu, terus tiket pesawatnya bisa kita ambil nggak uangnya? Ya, justru itu hak kita itu yang harus boleh kita ambil. Ya? Bisa harus ya? kita ambil, bisa. Nah, perusahaan antum berarti Iya, kita pulang nggak pulang, secara otomatis, itu nanti kita akan dialokasi. Akumulasi ada. Alokasinya ada. Per kapan kita mulai join perusahaan. Biasanya setiap tahun itu otomatis. Sistemnya sekarang seperti itu. Jadi nggak perlu kita ngajuin, nggak perlu apply. Jadi kita tuh sesuai dengan join kita saat kita gabung dengan perusahaan itu nanti udah didata ya, didata per tahun sekian. Iya. Itu kalau ke Indonesia tiketnya gimana? Per tahunnya dapat berapa? Satu berangkat pulang pergi ya? Mutasinya pulang pergi. 8.000 ya? Ada standarnya nggak? Atau ngikutin harga tiket paling murah? Standarnya biasanya Saudi Airlines. Oke, berarti kalau Saudi Airlines ketika itu harganya 4.000, jadi kasih 4.000. Untuk sistem sekarang, karena baru, ya. Kalau Anda melihat saat-saat apa namanya? Peak season. Saudi Airlines, kadang maksimum 100%. Maksimum, bro. Oh, ini berarti uang tiketnya itu dikasih yang maksimum? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Enak banget. Jadi kita bisa ngakalin. Kalau kita mau ambil lebihnya, itu bisa cuti. Lihat harga yang pas lagi. Oke, sebentar. Ketika uang itu dikasih dengan syarat nggak pulang, atau kita bisa ngambil uangnya mau terserah mau kita beli atau enggak? Benar. Kita bisa nggak pulang. Kita bisa ngambil uangnya. Oke. Terus kita beli sendiri tiketnya boleh ya? Iya, seperti itu. Jadi justru sekarang ini dulu ya, kalau dulu itu kita ngajuin perusahaan yang ngasih tiket cuti. Nah sekarang kasih uangnya aja gitu ya? Sekarang kita yang terserah kita? Iya. Terserah kita mau pakai pulang, mau enggak. Wah, enak banget tuh. Alhamdulillah. Ternyata habis juga. Ayo Isnin. Ayo kulah. Okay. مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب فيه شوق له ألق مشاعر الحب في الرحمن تأتلق